Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari pembacaan yang baru saja saya bacakan, paling tidak ada dua hal yang penulis Ibrani jelaskan tentang kuasanya yang tidak berubah. Ada dua hal yang saya mau sampaikan melalui pembacaan Alkitab kita sore ini. Yang pertama, yaitu apa? Kuasa dalam memelihara hidup kita. Kuasanya tidak berubah, yaitu yang pertama, kuasa di dalam memelihara hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak berubah. Ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa melihat dari ayat ini bahwa ada janji kuasa penyertaan Tuhan, kuasa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Allah berjanji, aku sekalipun tidak akan membiarkan engkau. Aku sekalipun tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kuasa pemeliharaan Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani menekankan, mengajak kita, jangan kamu menjadi hamba uang. Jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita sempurna dan pemeliharaannya itu tidak berubah. Maka itu Tuhan mengatakan, jangan kamu menjadi hamba uang. Pak Pendeta, hamba uang itu apa sih? Hamba uang adalah di mana uang sudah menjadi tuan dalam hidupnya. Jadi sekarang posisinya uang yang mengendalikan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mengendaki. Tuhan tidak mengendaki kita menjadi hamba uang. Ya, kenapa? Kalau kita sudah menjadi hamba uang, kita bisa saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Yang ada di pikiran kita adalah uang dan uang. Yang ada di mana hidupnya dihabiskan untuk mencari uang. Kita betul perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, selain itu, orang-orang yang tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan, dia sulit untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Bapak, Ibu, dan saya tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada, kita sulit untuk bersyukur. Ya, kita selalu merasa kurang, selalu gak pernah puas. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengatasi, untuk menjaga kita, untuk tidak menjadi hamba uang, untuk kita menolong kita supaya kita merasa puas, merasa bersyukur dengan apa yang ada, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari percayalah kalau dahulu Tuhan memelihara umatnya, anak-anaknya dengan luar biasa. Percayalah sampai hari ini dia mampu memelihara hidup kita. Kalau dulu dia memelihara bagaimana memberi makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan, dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kita lihat kuasa pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan saya percaya, saya sampaikan sore ini, kuasa itu masih berlaku sampai sekarang. Dia mampu memelihara hidup saya dan hidup Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Oleh sebab itu, percayalah akan kuasa pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah, keadaan menjadi sulit, tetapi percayalah, selama kita bergantung sama Tuhan, selama kita mempercayai pemeliharaan Dia, kita akan melihat bagaimana janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kuasa dalam memelihara hidup kita yang tidak pernah berubah. Yang kedua, yaitu apa? Kuasa dalam menolong hidup kita. Ini luar biasa Bapak, Ibu. Sehingga di ayat 6 Tuhan bilang gini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu kabar baik buat kita. Ini satu janji yang menenangkan buat kita.
bahwa kuasanya dalam menolong kita sampai hari ini pun tidak pernah berubah. Pertanyaan saya, apakah sampai hari ini kita masih meyakini bahwa Tuhan masih berkuasa menolong kita? Atau tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sudah mulai meragukan kuasa pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah tidak mempercayai pertolongan Tuhan. Buktinya apa? Sudah tidak berdoa kepada Tuhan. Buktinya apa? Mulai cari pertolongan kepada yang lain. Tapi sore hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Kalau kita masih mempercayai kuasanya yang tidak berubah dalam menolong kita sampai hari ini, kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa kuasanya tidak berubah dalam menolong kita sampai hari ini, dia akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu artinya setiap kali orang ini menghadapi persoalan apapun juga, ya, orang yang meyakini kuasa pertolongan Tuhan, langkah pertama yang ia ambil adalah meminta pertolongan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Meminta pertolongan Tuhan. Ya, dan Alkitab juga menjelaskan, orang-orang yang yakin akan kuasa pertolongan Tuhan, dia tidak hidup dalam ketakutan. Dia tidak hidup dalam ketakutan. Ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kenapa? Karena ia meyakini pembelaan Tuhan. Kenapa? Karena ia meyakini pertolongan Tuhan, sehingga ia tidak takut dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup di minggu terakhir ini, kita sudah banyak belajar tentang ditolong Tuhan selama bulan Maret ini. Saya mau menutup dengan satu pesan, yaitu apa? Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam menolong hidup kita. Jangan pernah meragukan kuasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berjanji, Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal 3 ayat 20, Tuhan berjanji apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya apa yang sudah kita pelajari sepanjang bulan Maret ini, kita sungguh-sungguh terus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mau menolong hidup kita. Asal kita setia, asal kita mau bergantung sungguh-sungguh sama Dia, mengandalkan Dia. Dan kita akan menikmati kuasa pemeliharaannya, kuasa pertolongannya yang luar biasa, yang ajaib dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun saat ini ada persoalan, ada pergumulan yang saat ini Bapak Ibu hadapi, percayalah kita punya Tuhan yang kuasanya tidak berubah. Dia sanggup memelihara, Dia sanggup menolong hidup kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih, kami sungguh Tuhan diberkati, kami dikuatkan. Kami diingatkan, kami punya Tuhan yang tidak berubah. Sekeliling kami bisa berubah. Dunia ini berubah Tuhan. Orang-orang di sekitar kami bisa berubah. Tetapi kami percaya, kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang kekal. Ini sungguh akan menolong kami Tuhan. Ini sungguh menguatkan kami. Karena kami tahu Engkau tidak berubah. Engkau setia, Engkau mengasihi kami. Dan kuasa-Mu tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu. Ingatkan kami, untuk setiap kali kami ada persoalan, kami meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah segenap umat-Mu. Bapak, ini doa hamba-Mu. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai kami sekalian, memberkati kami sekalian, menuntun kami sekalian sepanjang minggu ini. Tuhan berkatilah kami.
Tuhan berkati mata pencarian kami. Tuhan berkati kesehatan kami. Tuhan jauhkan kami dari segala malapetaka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari apa yang sudah kita pelajari sepanjang bulan ini simpan dalam hati, ingat terus dan lakukan dengan setia. Kita akan menikmati pertolongan demi pertolongan kita alami dalam hidup kita. Amin. Kami percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menolong kami. Dan kuasa-Mu tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ibadah kita telah usai, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.